Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya sebetulnya malu tampil di sini. Saya perkenalkan dulu ini, masa kelam saya dulu. Ya, saya bilang masa kelam gitu. Semua orang juga saya kira mengalami hal itu. Jadi saya ini RRT-nya 7176060. Terus masuk TKIDB itu tahun 77 bersama 77. Jadi saya ngakunya TK 77. Boleh ya Pak ya? Boleh. Dan kenyataannya begitu. Pak Sumantri ini 1 tahun, sebetulnya 1 angkatan. Tapi di TK-nya kakak kelas saya. Ya. Bukan itu aja saja gitu. Saya masuknya telat, lulusnya pun juga telat. Gitu. Jadi saya lulus itu bersama batch pertama angkatan 79. Jangan dicontoh adik-adik gitu ya, jangan dicontoh. Cuman ya ada sisi baiknya gitu. Saya kenal banyak orang, gitu ya. Ini sangat bermanfaat bagi saya masuk kepada bidang entrepreneurship. Tapi jangan dianggap hebat lah entrepreneur itu dengan anggap hebat. Saya masuk kepada bidang wirausaha ini karena sebetulnya nggak diterima di tempat lain. Bisanya ya menjalankan idenya sendiri gitu. Ada kepercayaan atau pemeo itu bahwa di TK itu yang pintar jadi dosen, yang tengah itu jadi karyawan tinggi, sampai yang tengah-tengah itu sampai jadi direktur, sampai direktur utama. Yang goblok jadi pengusaha. Jadi jangan bangga gitu jadi pengusaha. Pengusaha ini tugasnya cuma sederhana aja, melayani masyarakat gitu, memenuhi kebutuhan. Itu yang saya jalankan, kiprahnya cuma gitu aja. Oke, tadi itu pesannya Pak Hengki. Saya diminta untuk bicara mengenai apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi saya masuk di perusahaan asing itu tahun 83 sampai tahun 2008 saya terpaksa keluar karena alasan perusahaan asing tersebut bahwa globally ini terjadi krisis. Mereka menganggap bahwa ekonomi dunia ini akan hancur. Tapi bagi saya ini suatu kesempatan. Justru di situ 2008 saya memutuskan untuk berdiri sendiri dengan apa yang saya punya, terus apa yang saya ketahui dibantu dengan Pak Hengki. Ruth, kamu masuk kepada EOA karena bidang saya sebetulnya selama 25 tahun itu adalah surfaktan. Surfaktan ini nggak banyak dikenal oleh orang teknik kimia, bahkan orang kimia pun masih belum banyak dikenal. Nanti saya cerita sedikit dalam surfaktan ini. Dalam perjalanan saya ketemu dengan Pak Dendi. Dia satu-satunya ahli surfaktan di TKD. Kalau begitu ya. Dia angkatan 90. Ya, kalau 93 lebih muda. Waduh, jauh banget. Oke, beliau ini ahli surfaktan, satu-satunya saya kira di TK, dan hampir tidak tergali potensinya. Saya banyak belajar dari beliau. Nanti saya harap beliau juga ini. Terus tujuan saya di sini bukan apa? Saya bukan purna bakti, bahkan saya baru mulai. Ini saya diledek sama Andri itu. Rudi itu apa, teman-temannya udah pensiun, Rudi baru mulai. Ya malu-malu enggak sih, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Oke, jadi sekarang yang saya garap itu adalah surfaktan. Setara tidak, sudah saya mulai 25 tahun yang lalu.
dan itu hanya menjadi satu-satunya ahli yang saya punya, keahlian yang saya punya. Jadi saya bisa dikata itu learning by doing. Oke, jadi kita balik lagi pada topik yang ininya. Saya ingin bahas mengenai EOA. Apa itu EOA? Saya tadi belum sempat menulis ini karena ini sangat bagus sekali. EOA itu adalah Enhanced Oil Recovery, adalah tahap lanjutan dalam pengambilan minyak. Perlu diketahui bahwa dari sekian tahun, katakan dari tahun 38 sampai tahun sekarang 2013, itu minyak sudah diambil dari perut bumi kita dan kita bakar sebagai bahan bakar selama tiap hari sampai ini, dan akhirnya habis. Bukan berarti itu habis, karena yang diambil itu tadi 2003 tahun 38 sampai 2013 itu adalah minyak yang terlepas dari ikatan di dalam dengan batuan. Ya, orang mengatakan bahwa pada waktu saya masih kuliah terakhir selesai itu 10 tahun lagi minyak mau habis. Yang sekarang lagi juga ngomong 10 tahun lagi kita akan kiamat. Kita harus pakai ini. Ternyata tidak gitu. Saya beri gambaran bahwa minyak yang diambil, yang telah diambil selama kurun waktu tersebut itu hanya sepertiga dari cadangan yang ada di dalam bumi kita. Di sini perlu peran orang teknik kimia untuk mengambilnya. Lebih tepatnya digunakan sabun atau surfaktan untuk mencuci. Gitu. Jadi perut bumi itu kita cuci, kita gantikan dengan air agar minyaknya. Jadi kalau kita bisa bayangkan dari 38 sampai 2013 adalah 30%. Cadangan lagi itu adalah 2 kali. Oke, ya itu gambaran simbolnya gitu sebagai orang awam. Karena ilmu saya nggak terlalu tinggi-tinggi, Pak. Oke, ya. Jadi saya coba bicara dari suatu teori mengenai surfaktan. Surfaktan itu sederhana aja. Surfaktan itu adalah suatu kimia yang salah satu sisinya suka air, sisi yang lain suka minyak. Suka minyak sebentar ini. Ini digambarkan seperti ini, yang yang ekor ini suka air. Yang ekor ini suka minyak, yang kepala, yang jendol adalah suka air. Ya, ini menyebabkan surfaktan ini yang satu ini bentuknya kayak gini, menyebabkan dia yang satu nempel di minyak, satu nempel di air. Otomatis dia bisa jadi jembatan antara minyak dengan air, bisa menyatukan minyak dengan air. Oke, ini saya kira kalau terlalu banyak saya ngomong di sini, semakin kelihatan kurang saya nanti. Jadi, oke, saya lanjutkan. Ya ini mengenai surfaktan. Ya, jadi sekarang saya langsung loncat aja. Surfaktan itu adalah berguna di dalam pengambilan minyak. Banyak orang sekarang di dalam seminar-seminar yang telah dilakukan pada 2 tahun yang lalu, seminar Suhadi Rosowardoyo, orang ngomong AFT. Apa itu AFT? AFT adalah interfacial tension. Lebih tepatnya adalah tegangan antar muka. Tegangan antar muka antara minyak dengan air. Jadi kalau kita ngomong AFT, orang saya pertama kali jual surfaktan pasti ditanya,
AFP-nya berapa, Pak? Pada waktu itu saya nggak bisa jawab. AFP-nya menurut dokter ini adalah harus 10 pangkat minus 6, Pak. Apa benar 10 pangkat minus 6? Dari buku-buku yang saya pelajari, ternyata AFP itu ya tergantung pada konsentrasinya. Jadi pada prinsipnya surfaktan apapun bisa dipakai. Ya, tinggal bagaimana ini kita meletakkan. Jadi ini saya bikin ilustrasi. Saya contek dari ini internet. Saya gambar kembali bahwa ini adalah yang ada yang bagian surfaktan yang nempel di minyak, ada surfaktan yang nempel di air, tinggal di air. Kalau konsentrasi kita naikkan, akan terjadi kejenuhan semacam ini. Ya, terus kalau kita naikkan lagi, terjadi kredit semacam ini. Kredit ini karena di sini ada polarity yang berbeda, dia menyebabkan suatu keadaan yang tidak tenang, berputar. Ini seolah-olah teraduk dan tercampur, dan ternyata dengan ini kalau dihitung AFT-nya tadi antara di yang ketiga itu AFT-nya rendah. AFT-nya nanti Pak Dendi tolong saya dibetulkan Pak kalau saya salah Pak. Ya, saya ada jenggernya di belakang. Oke, kira-kira. Tapi kalau terlalu banyak akan terjadi semacam ini. Si emulsi menjadi keruh, menjadi putih, dan itu viskositasnya meningkat. Ya, ini begitu juga naik. Jadi kalau ditanya AFT-nya berapa, pasti saya jawab tergantung pada konsentrasinya. Di situ adalah letak dari kompetensi kita sebagai orang teknik kimia, bahwa semua surfaktan bisa dipakai, cuman harus dihitung konsentrasinya berapa. Ya, konsentrasinya berapa agar ininya minimum. Ini suatu yang terbilang baru dari ilmu yang saya ketahui. Dan ini adalah cara mengenali surfaktan itu cakup emulsi itu seperti apa, adalah semacam ini. Jadi kalau terbentuk jernih itu dibilang ini orang ada yang menyebutkan nano emulsi. Kalau milky itu adalah satu fasa. Picky emulsion biasanya disebut. Kalau kasar lagi, ini bisa bentuk sumur, dibilang suspensi. Tapi ini semua masih dalam satu fasa. Dalam satu fasa. Jadi kalau emulsi surfaktan tidak tepat, dia akan membentuk dua fasa. Kalau tepat, menjadi satu fasa. Satu fasa pun dibagi tiga gitu. Jadi orang awam nggak tahu nih. Sekarang baru orang teknik kimia yang ada di sini jadi bahwa ini sebetulnya yang menjadi dasar sebetulnya gitu. Ya, itu menjadi kekuatan kita. Jadi ini bentuk satu fasa, dua fasa atau tiga fasanya. Karena waktunya memang ini. Terus ya, ini ajaran yang saya dapat dari Pak Dendi. Ternyata di dalam emulsi itu ada segitiga kesetimbangan fasanya. Saya jelaskan dengan cepat aja. Jadi ini di sini surfaktan, ini air, ini minyak. Jadi pada fasa ini yang di bawah ini adalah fasa satu fasa. Yang lainnya fasanya bermacam-macam. Saya kira tidak punya cukup baku. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada seperti saya dulu diajarin itu ekstraksi atau apa gitu. Sama. Jadi kalau kita ngomong demulsifier, reverse demulsifier, itu semacam ekstraksi di dalam segitiga fasa ini. Oke, itu aja. Terus yang berikutnya. Jadi, buktinya gitu. Jangan-jangan Rudi ini ngomong tok nih.
gitu ya. Jadi ini saya lakukan di dalam suatu sumur. Ini saya harus mengikuti bahasa. Selamat pagi Pak Tata. Bahasa dari orang minyak. Jadi kalau reservoir yang itu yang paling penting itu adalah thickness-nya. Berapa lebarnya atau berapa tingginya suatu bagian yang mengandung minyak. Minyaknya ini sudah tidak dalam bentuk fasa cair, tetapi kalau orang Jawa bilang letek. Letek itu apa sih? Apa? Ya, udah yang tahu nanti tolong jelaskan. Itu. Jadi terus temperaturnya kita harus tahu. Terus permeability-nya juga ini ada di dalam ilmu kita, Bernoulli segala macam itu. Terus porosity-nya 23%. 20 untuk sumur ini. Jadi porosity-nya, jadi bolongan dari itu adalah 23%. Dari apa? Reservoir yang segitu 23% adalah kosong. Terus pergerakannya 1%, mobility rasionya itu perbandingan antara mobility minyak dengan mobility air. Nanti saya kalau suatu saat akan saya jelaskan lebih ini. Terus ini ada namanya SB, saturation water. Saturation water itu adalah kadar air yang sekarang dikandung. Jadi kalau dulunya itu isinya minyak semua, sekarang airnya 49%, sisanya 51% adalah minyak, tapi nggak bisa keluar. Bagaimana? Nah itu tadi kita menurunkan air, ya kita ini sekarang kita loncatin semua ini, saya kira dapat data bisa dilihat di ini. Ya ini adalah rencana kerja saya di dalam itu menghitung hanya pada radius 10 meter untuk suatu pengamatan. Radius disebut radius pengurasan. Kita masukkan surfaktan 10 meter, kita hitung di situ 1% poinnya berapa, yang bisa diambil berapa. Ya, didapatkan bahwa oil remaining content 341 barel. Oke, jadi sekarang hasilnya orang nggak percaya lagi gitu. Pasti nggak percaya. Ini kerjaannya bersama Halliburton. Gila, Halliburton yang mengerjakan injeksinya itu yang biru dikeroyok itu adalah surfaktannya. Terus hasilnya, ya ini jadi adalah kurva itu. Seandainya tidak dilakukan pencucian dengan surfaktan, ada yang digaris hitam di atas itu. Tapi pada kurun waktu tertentu dia water cut-nya turun. Water cut itu adalah water content. Jadi minyaknya akan banyak kurun waktu itu. Jadi yang bisa diproduksi itu adalah ini bawah ini daerah ini jumlahnya berapa? Sekarang kita lihat jumlahnya berapa itu? Angkanya adalah menunjukkan itu adalah 386 barel. Tadi yang tersisa 341 barel. Ini membuktikan bahwa lebih banyak. Ya mungkin saja salah itu seismiknya. Ya, oke. Tepuk tangan. Oke, terima kasih, saya kira udah ya.